kemudian disimpan dalam satu penyimpanan data yang komprehensif, di mana ini dapat digunakan oleh banyak bagian bisnis yang berbeda. Kemudian aplikasi yang kedua adalah sistem manajemen rantai pasokan. Nah, perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen rantai pasokan untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini dapat membantu pemasok, perusahaan pembelian, distributor, dan perusahaan logistik dengan berbagai informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk dan layanan, sehingga mereka ini kemudian dapat mencari, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara lebih efisien. Aplikasi perusahaan yang ketiga adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang bertujuan untuk membantu mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan. Nah, sistem CRM ini dapat menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan juga retensi pelanggan. Dan aplikasi perusahaan yang keempat adalah sistem manajemen pengetahuan yang dapat memungkinkan organisasi untuk mengelola proses dengan lebih baik untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan juga keahliannya. Sistem ini dapat mengumpulkan semua pengetahuan dan pengalaman yang relevan di perusahaan dan membuatnya tersedia dimanapun dan kapanpun diperlukan untuk dapat meningkatkan proses bisnis dan juga keputusan dari manajemen perusahaan. Kemudian materi yang selanjutnya ada tentang intranet dan juga extranet. Di sini intranet merupakan situs web internal milik perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Intranet ini mengacu pada jaringan internal. Jadi intranet menggunakan teknologi dan teknik yang sama dengan internet yang lebih besar dan seringkali hanya merupakan area akses pribadi di situs web perusahaan yang lebih besar. Jadi intranet itu merupakan situs internal dari perusahaan tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah extranet, yaitu merupakan situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan juga pemasok resmi dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan pergerakan pasokan ke alat produksi perusahaan. Yang selanjutnya ada e-business, e-commerce, dan juga e-government. E-business adalah mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. E-business ini mencakup kegiatan untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan juga mitra bisnis yang lainnya. Kemudian e-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet yang mencakup kegiatan yang mendukung transaksi pasar seperti kegiatan periklanan, pemasaran, dokumen pelanggan, keamanan, pengiriman, dan juga pembayaran. Kemudian yang ketiga ada e-government yang mengacu pada penerapan internet dan teknologi jaringan untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan juga lembaga di sektor publik secara digital dengan warga, bisnis, dan badan pemerintahan lainnya. Jadi e-government ini membuat operasi pemerintah itu menjadi lebih efisien dan dapat memberdayakan warga dengan memberi akses yang lebih mudah ke informasi dan kemampuan untuk berjejaring secara elektronik dengan warga yang lainnya gitu. Untuk selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh Rosi. Oke, masuk ke nomor 3. Why are system for collaboration and social business so important? Why technology they use? Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi, dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain dan antar bisnis. Kolaborasi dapat berlangsung singkat ataupun jangka panjang, tergantung pada sifat tugas dan berhubungan di antara pihak yang terlibat. Kolaborasi bisa satu ke satu atau banyak ke banyak.
Kolaborasi dan kerja tim semakin penting karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, mengubah kerja profesional. Yang ketiga, mengubah organisasi perusahaan. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang kelima, penekanan pada inovasi. Keenam, mengubah budaya kerja dan bisnis. Juga apa itu bisnis sosial? Banyak perusahaan saat ini meningkatkan kolaborasi dan merangkul bisnis sosial. Penggunaan platform jaringan sosial termasuk Facebook, Twitter, dan alat sosial internal perusahaan untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok mereka. Alat ini memungkinkan pekerja untuk mengatur profil, membentuk grup, dan mengikuti pembaruan status satu sama lain. Tujuan bisnis sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mempercepat dan meningkatkan berbagai informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kata kunci dalam bisnis sosial adalah percakapan pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, dan bahkan agen pengawasan terus-menerus melakukan percakapan tentang perusahaan. Seringkali tanpa pengetahuan perusahaan atau aktor utamanya atau karyawan dan manajer. Semua ini membutuhkan banyak transparansi informasi. Orang juga perlu berbagai pendapat dan fakta dengan orang lain secara langsung tanpa intervensi dari eksekutif atau orang lain. Karyawan mengetahui secara langsung apa yang dipikirkan pelanggan dan karyawan lain. Pemasok akan mempelajari secara langsung pendapat mitra rantai pasokan dan bahkan manajer mungkin akan belajar lebih banyak langsung dari mereka. Lanjut dalam mengaplikasikan bisnis sosial. Apa aplikasi bisnis sosial dan deskripsinya? Yang pertama, social network. Deskripsinya adalah terhubung melalui profil pribadi dan bisnis. Dua, crowdsourcing. Itu memanfaatkan pengetahuan kolektif untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Tiga, shared workspace. Mengkoordinasikan proyek dan tugas, membuat konten bersama. 4, blogspot dan publikasi dan akses pengetahuan dengan cepat, mendiskusikan pendapat dan pengalaman. Sosial e-commerce itu berbagai pendapat tentang pembayaran atau pembelian di platform sosial. File sharing yaitu unggah, bagikan, dan komentari video, foto, audio, atau dokumen teks. Sosial marketing yaitu menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan wawasan mengenai pelanggan. Yaitu communities, mendiskusikan topik di forum terbuka atau berbagai keahlian. Manfaat kerjasama bisnis dan bisnis sosial. Keuntungan dalam produktivitas adalah orang-orang yang berinteraksi dan bekerja sama dapat memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah lebih cepat daripada sejumlah orang yang bekerja dalam isolasi atau sama lain. Akan ada lebih sedikit kesalahan. Kualitas yaitu orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengkomunikasikan kesalahan dan tindakan korek lebih cepat daripada jika mereka bekerja sendiri.
Teknologi kolaboratif dan sosial membantu mengurangi penundaan waktu dalam desain dan produksi. Inovasi. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi daripada sejumlah orang yang bekerja secara terpisah satu sama lain. Customer service. Orang-orang yang bekerja bersama menggunakan alat kolaborasi dan sosial dapat menyelesaikan keluhan dan masalah pelanggan lebih cepat dan lebih efektif daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan sebagai hasil dari semua hal di atas, perusahaan kolaboratif memiliki pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang unggul. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Itu ada 4. Yang pertama wiki, yang kedua email dan instant messaging IM, yang ketiga collaboration dan social business platform, yang keempat virtual world. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Presentasi akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama yaitu ada email dan instant message. Email dan pesan instan ini telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi utama untuk pekerjaan interaksi karena mudah diakses dan fitur yang ditawarkan sangat mudah untuk menangani pekerjaan. Yang kedua yaitu ada wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan menyunting konten. Wiki adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan serta wawasan perusahaan. Yang kedua ada virtual world. Dalam virtual world ini, seseorang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain pada lokasi virtual yang direpresentasikan sebagai sebuah avatar. Perusahaan seperti IBM, Cisco, dan Intel Corporation menggunakan untuk rapat, wawancara, acara, dan juga pelatihan karyawan. Yang berikutnya adalah collaboration and social business platform. Collaboration and social business platform. Yang pertama yaitu ada virtual meeting system. Sistem rapat virtual ini dalam upaya mengurangi biaya dan waktu serta memungkinkan orang-orang dari lokasi yang berbeda untuk bertemu. Banyak perusahaan besar maupun kecil mengadopsi teknologi konferensi video dan konferensi web ini. Perusahaan seperti Heinz, GI, dan juga PepsiCo menggunakan sistem perusahaan virtual untuk pengarahan produk, kursus pelatihan, sesi strategi, dan bahkan obrolan inspirasional. Sebuah konferensi video memungkinkan individu di 2 atau lebih lokasi untuk berkomunikasi secara bersamaan melalui transmisi video dan audio 2 arah. Sistem konferensi video menampilkan teknologi telepresensi, lingkungan audio, dan visual terintegrasi yang memungkinkan seseorang memberikan kesan hadir di lokasi. Sistem berbasis internet yang berbiaya rendah seperti konferensi video grup Skype, Google+, Hangout,
dan Zoom memiliki kualitas yang lebih rendah tetapi masih berguna untuk perusahaan kecil. Yang kedua ada Cloud Collaboration Service atau layanan kolaborasi cloud. Google menawarkan banyak alat dan layanan online dan beberapa cocok untuk digunakan seperti Google Drive, Google Dokumen, Google Apps, Google Site, dan juga Google Plus. Sebagian besarnya gratis. Google Drive adalah penyimpanan file dan layanan sinkronasi untuk menyimpan cloud, berbagi file, dan pengeditan. Layanan berbagi file online berbasis web tersebut memungkinkan pengguna untuk mengunggah file ke situs penyimpanan online yang aman dari mana file tersebut dan file tersebut dapat dibagikan dengan orang lain. Microsoft OneDrive dan Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud terkemuka lainnya. Mereka menampilkan layanan gratis dan berbayar, tergantung pada jumlah ruang penyimpanan dan administrasi yang diperlukan. Pengguna dapat menyinkronkan file mereka yang disimpan secara online dengan PC lokal dan jenis perangkat lainnya dengan opsi untuk menjadikan file pribadi atau publik untuk dibagikan dengan kontrak yang ditunjuk. Yang ketiga ada Microsoft SharePoint and IBM Notes. Microsoft SharePoint dan IBM Notes merupakan kerjasama berbasis browser dan platform manajemen dokumen. Dikomunikasikan dengan mesin pencari yang diinstal pada server perusahaan. SharePoint memiliki antarmuka berbasis web dan integrasi erat dengan alat produktivitas seperti Microsoft Office, termasuk Office 365. Versi online berbasis web Microsoft dari alat ini yang ditawarkan sebagai layanan berlangganan. Perangkat lunak SharePoint memungkinkan karyawan untuk berbagi dokumen dan bekerja sama dalam proyek menggunakan dokumen Office sebagai dasarnya. SharePoint dapat digunakan untuk hosting situs web internal yang mengatur dan menyimpan informasi dalam satu ruang kerja yang terpusat untuk memungkinkan tim mengkoordinasi aktivitas kerja, bekerja sama, dan menerbitkan dokumen, memelihara daftar tugas, menerapkan alur kerja, dan berbagi informasi melalui wiki dan blog. Pengguna dapat mengontrol versi dokumen dan keamanan dokumennya. Karena SharePoint menyimpan dan mengatur informasi di suatu tempat, pengguna dapat menemukan informasi yang relevan dengan cepat dan efisien saat bekerja sama dalam tugas, proyek, dan dokumen. Alat pencari perusahaan membantu menemukan orang, keahlian, dan konten. SharePoint sekarang memiliki fitur alat sosial. IBM Notes, sebelumnya Lotus Notes, adalah sistem perangkat lunak kolaboratif dengan kemampuan untuk berbagi kalender, email, pesan, penulisan, dan pengeditan kolektif, serta basis data bersama dan pertemuan online. IBM Notes menjanjikan tingkat keamanan dan kendala yang tinggi, serta kemampuan untuk mempertahankan kendali atas informasi perusahaan yang sensitif. Yang terakhir yaitu Enterprise Social Networking Tool. Ini mencakup untuk mendukung bisnis seperti Salesforce Catcher, Microsoft Yammer, Jive, dan IBM Connection. Alat jejaring sosial perusahaan menciptakan nilai bisnis dengan menghubungkan anggota organisasi melalui profil, pembaruan, dan pemberitahuan yang mirip dengan fitur Facebook, tetapi disesuaikan dengan penggunaan internal perusahaan. Lanjut baru. Berikutnya adalah kemampuan jaringan perangkat lunak perusahaan. Yang pertama ya kemampuan software. Yang pertama adalah profil. Kemampuan untuk mengatur profil anggota yang menggambarkan siapa individu, latar belakang pendidikan, minat, termasuk asosiasi, dan keahlian yang terhubung dengan pekerjaan, keterampilan, proyek, dan tim. Yang kedua yaitu content sharing dan simpan dan kelola konten termasuk dokumen, presentasi, gambar, dan juga video. Yang ketiga yaitu feed and notification, informasi real time, pembaruan status, dan pemberitahuan dari individu dan grup. Yang keempat yaitu work and teams workspace, grup untuk berbagi informasi, kerjasama dalam dokumen, dan mengerjakan proyek serta pengarsipan percakapan. Yang kelima yaitu tag and bookmark, menunjukkan referensi untuk konten tertentu dan pemberian tag yang memungkinkan orang menambah kata kunci untuk mengidentifikasi konten. Yang terakhir yaitu izin dan privasi, kemampuan untuk memastikan informasi pribadi tetap terjaga. Di jejaring sosial perusahaan, ada kebutuhan untuk menetapkan siapa saja yang memiliki akses untuk melihat informasi tertentu.
Dengan begitu banyaknya alat dan layanan yang tersedia, bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan kerangka kerja untuk memahami permasalahan. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan adalah matriks kolaborasi ruang dan waktu dan sosial yang dikembangkan pada awal 1990-an. Ini adalah matriks 2.8. Matriks ini menunjukkan bahwa matriks ruang dan waktu berfokus pada dua dimensi, yaitu ruang dan waktu. Misalnya Anda perlu berkoordinasi dengan orang-orang di zona waktu yang berbeda dan tidak dapat bertemu pada waktu yang sama. Tengah malam di New York berbeda dengan di Bombay. Jadi ini membuat sulit untuk mengadakan konferensi video. Karena di New York orang-orang sudah terlalu lelah. Waktu jelas menjadi hambatan untuk koordinasi dalam skala global. Yang berikutnya adalah tempat, lokasi, juga menghambat di perusahaan global atau bahkan nasional dan regional yang besar. Mengumpulkan orang untuk pertemuan fisik sulit karena penyebaran fisik perusahaan terdistribusi atau berbeda satu lokasi dengan lainnya, biaya perjalanan, dan keterbatasan waktu manajer. Teknologi yang baru saja ditampilkan ini adalah cara untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Menggunakan kerangka waktu atau ruang ini akan membantu perusahaan memilih alat koordinasi dan kerja sama tim yang paling tepat bagi kebutuhan perusahaan tersebut. Lanjut baru. Yang berikutnya yaitu Departemen Sistem Informasi. Di setiap perusahaan, Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur IT perusahaan. Departemen Sistem Informasi terdiri dari spesialis seperti yang pertama pemrogram. Merupakan spesialis teknis yang sangat terlatih untuk menulis instruksi perangkat lunak bagi komputer. Yang berikutnya adalah analis sistem. Analis sistem merupakan penghubung antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Tugas analis adalah untuk menerjemahkan masalah bisnis ke dalam sistem informasi. Yang berikutnya adalah manajer sistem informasi. Manajer sistem informasi adalah pemimpin tim pemrogram dan analis. Manajer proyek, manajer fasilitas fisik, manajer telekomunikasi, dan atau spesialis database. Termasuk juga manajer operasi komputer dan staff entry data. Serta bagian spesialis eksternal seperti vendor dan produsen perangkat keras, perangkat dan juga perangkat lunak. Tata kelola IT mencakup strategi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ini menentukan keputusan dan kerangka kerja yang akuntabilitas untuk memastikan bahwa pengguna teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Berikutnya yaitu ada beberapa dalam Departemen Sistem Informasi. Yang pertama ada CIO atau Chief Information Officer. CIO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. CIO saat ini diharapkan memiliki latar belakang bisnis yang kuat serta keahlian sistem informasi dan memainkan peran kepemimpinan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis perusahaan. Perusahaan besar saat ini juga memiliki posisi sebagai CSO, CVO, dan juga CKO dan CDO. Yang berikutnya ya ada demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Adila, yaitu tentang apa yang harus diperhatikan saat menggunakan sistem intelijen bisnis. Ya, ada TPS, MIS, dan juga DSS. Nah, dalam menerapkan sistem intelijen bisnis itu kan juga memerlukan investasi sumber daya organisasi yang relatif cukup besar, yaitu ada dana atau keuangan, kemudian waktu maupun juga sumber daya manusia. Nah, jadi dalam mengembangkan
dalam menggunakan sistem intelijen bisnis ini pun juga memiliki risiko yang cukup besar untuk juga mengalami kegagalan. Maka perusahaan itu sebelum menggunakan sistem intelijen bisnis, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya dukungan dan juga komitmen berkelanjutan dari pimpinan perusahaan, kemudian ada perencanaan yang matang dan juga realistis, dan juga ketersediaan data yang sangat lengkap dan yang reliable gitu. Gimana mungkin dari Mbak Adila, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Kalau sistem intelijen bisnis itu kan mengolah data ya Mbak Arum. Kalau dari datanya sendiri itu dari waktu menggunakan sistemnya itu yang harus diperhatikan, jadi biar nggak salah input gitu gimana? Sebenarnya mungkin kalau agar tidak salah menginput dalam menginput data-datanya itu mungkin dari sistemnya itu sudah benar-benar diperhatikan supaya tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Maka pihak perusahaan juga harus teliti juga dalam mengambil data-data dari internal maupun eksternal perusahaan yang dibutuhkan dalam penggunaan sistem intelijen bisnis itu, seperti ada TPS-nya, MIS, dan juga DSI itu. Jadi harus benar-benar ditemukan data yang apa itu namanya, ya benar-benar pasti gitu, nah akurat gitu. Baik, terima kasih Mbak Arum dan kelompok atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Jovan. Saya izin bertanya, menurut kelompok Anda, apakah risiko atau kemungkinan terburuk gangguan dalam amannya data penggunaan maupun perusahaan dalam sistem yang terdapat di suatu perusahaan? Yang pertama, risiko dan juga kemungkinan terburuknya yaitu pencurian data yang digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan buruk pada perusahaan. Oleh sebab itu, pada Departemen Sistem Informasi terdapat beberapa bagian yang bertanggung jawab atas hal itu, seperti misalnya Chief Security Officer, CISO. Itu bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan dan juga user. Dia bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan keamanan informasi perusahaan. Juga bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih pengguna dan spesialis sistem informasi tentang keamanan, menjaga manajemen tetap waspada terhadap ancaman dan juga gangguan, serta memelihara alat dan kebijakan. Yang kedua ada bagian Chief Privacy Officer atau CPO. Dia bertanggung jawab pada privacy data perusahaan dan juga anggota agar sesuai dengan aturan yang ada. Yang berikutnya ada Chief Knowledge Officer atau CKO, bertanggung jawab atas program manajemen pengetahuan perusahaan. Jadi si departemen ini membantu merancang program dan sistem untuk menemukan sumber pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk pengamanan sistem informasi manajer ini. Apa saja yang dilakukan? Ya bisa seperti upgrade sistem, cek hardware dan juga softwarenya, dan juga merancang dan juga menggunakan sistem keamanannya sendiri untuk keamanan data perusahaan itu. Begitu Mas Jovan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Farhan dan teman-teman.
Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi? Halo, cukup? Oke, oh, masih ada. Oke, satu lagi ya. Dalam aplikasi perusahaan terdapat, oh, oke, silahkan untuk kelompok yang presentasi saya tunggu sampai jam 9 lebih 11 ya, untuk berdiskusi terkait dengan pertanyaannya Abid. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nggak ada. Ya, silahkan untuk kelompok yang presentasi untuk berdiskusi. Menjawab pertanyaan dari Mas Abid. Izin bertanya, dalam aplikasi perusahaan terdapat sistem manajemen hubungan pelanggan. Apakah sistem tersebut dapat membantu kita saat bisnis yang kita punya sedang menghadapi masa sulit atau penurunan? Jawabannya adalah iya, karena aplikasi CRM membantu bisnis dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. CRM ini memfasilitasi interaksi antara perusahaan dengan pelanggan
mengubah calon pelanggan yang akan melakukan pembelian. Maksudnya menjadi melakukan pembelian. Proses CRM ini dapat memberikan customer experience yang lebih baik, di mana hal tersebut sudah seharusnya menjadi fokus bisnis dari perusahaan tersebut. Bisnis bisa menjadi lebih menghargai dan memahami pelanggan dengan lebih baik untuk dapat memperoleh minat mereka dan menjadikan mereka sebagai customer yang loyal. CRM juga meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Ini sangat berguna untuk membantu meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Yang terakhir, CRM menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberi nilai tambah. Begitu Mas Abid. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan dan kelompok. Oke, terima kasih Mas Abid. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini, apa sih sebetulnya yang harus diperhatikan saat menggunakan sistem intelligence bisnis, TPS, MIS, dan DSS. Nanti untuk detailnya kita akan bahas pada saat review materi ya, terkait apa itu sistem intelligence bisnis. Nah, kalau secara garis besar ya, apa aja sih yang harus diperhatikan adalah kita harus memperhatikan bahwa tools tersebut, ya entah TPS, MIS, dan ISS, DSS, itu sudah memenuhi apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Jadi sebelum kita menggunakan alat-alat pada sistem intelligent business, pastikan bahwa kemampuan dari software-software yang kita gunakan tersebut memang benar-benar berfungsi untuk mendukung menyelesaikan permasalahan yang terdapat di suatu perusahaan. Nah, sebelum kita menentukan softwarenya, apa yang akan digunakan, tentu kita harus kayak buat dulu listnya atau spesifikasi minimal apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh si masing-masing perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah tantangan terkait dengan yang namanya pemantauan serta hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pemantauan dan juga pengendalian. Jadi ketika kita menggunakan suatu sistem, tentu kan nanti akan ada key performing index-nya, ya. Key performing index itu kan sebetulnya tujuannya untuk kayak memantau secara real time, terus kita melihat apakah ada kesalahan operasionalnya ataukah tidak. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah terkait dengan indikator minimalnya ya dari kesuksesan penggunaan alat-alat tersebut. Nah, lalu kalau pada saat mengevaluasi alat-alat atau software-software yang digunakan pada bisnis intelijen tersebut, kita juga harus memastikan bahwa alat tersebut itu sudah memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal yang pertama, koneksi ke sumber data, terus bagaimana data tersebut itu bisa saling dihubungkan antar departemen, terus juga bagaimana visualisasi datanya, laporannya, terus bagaimana kedalaman dalam melakukan analisis dan proses penelusuran datanya, terus juga aksesibilitas data, dan juga penyimpanan dan dokumentasi dari data tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah risiko atau kemungkinan terburuk gangguan dalam amannya data pengguna maupun perusahaan dalam sistem yang terdapat dalam suatu perusahaan? Jadi gini, beberapa risiko yang bisa dihadapi terkait data adalah tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok pertama ya, yaitu keamanan data yang lemah. Jadi maksudnya adalah adanya kesulitan untuk melindungi data dari tindakan yang diinginkan, seperti adanya serangan cyber atau ada pencurian data dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya,
resiko atau tantangannya adalah terkait dengan tata kelola data yang buruk. Jadi di sini kaitannya dengan ketidakmampuan dari suatu organisasi ya untuk memastikan bahwa data mereka itu memang berkualitas tinggi sepanjang siklus hidup dari data tersebut. Kalau siklus hidup dari data itu kan kalau teman-teman masih ingat ya, mulai dari tahapan pengumpulan, terus tahapan pengkategorian, tahapan pengolahan, dan sebagainya. Lalu ada juga resiko yang berikutnya, ada yang namanya data mismanagement. Jadi data mismanagement itu adalah kayak proses yang lemah untuk memperoleh, memvalidasi, menyimpan, memproses data tersebut. Nah, di sini teman-teman ada risiko yang selanjutnya yaitu ya kehilangan data, yaitu akibat adanya tata kelola dan juga data mismanagement yang kurang baik. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan terjadi beberapa risiko tersebut, tentu akan merugikan perusahaan. Merugikannya apa? Yang pertama adalah ya produktivitas dari perusahaan tersebut tentu akan mengalami penurunan. Terus cost atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu juga akan mengalami peningkatan. Semisal ada kebocoran data atau data yang kehilangan dan sebagainya. Lalu untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat adanya serangan pada infrastruktur IT-nya, tentu kan butuh komitmen, butuh biaya, butuh dukungan sumber daya yang besar, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, dalam aplikasi perusahaan, apakah terdapat sistem manajemen hubungan pelanggan? Apakah sistem tersebut bisa membantu perusahaan atau bisnis kita sedang menghadapi masa sulit atau penurunan? Nah, di sini sebetulnya ada beberapa manfaat ya dari penggunaan aplikasi CRM itu sendiri. Di sini manfaat yang pertama sebetulnya CRM itu kan membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan yang lebih baik lagi. Sistem CRM pada dasarnya dia kan memberikan keuntungan yang strategis bagi suatu organisasi, adalah salah satunya adalah kemampuan kayak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi antara si bisnis dengan pelanggan tersebut. Nah, pada penggunaan CRM ini akan sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk bisa kayak nge-treatment setiap kliennya secara individual, bukan secara bagian dari kelompok. Nah, dari sistem CRM ini juga memungkinkan bagi si perusahaan untuk mengetahui kira-kira kebutuhan spesifik pelanggan mereka pada setiap transaksi itu seperti apa. Lalu yang kedua, kalau kaitannya dengan menghadapi sulit ya, CRM itu kan juga membantu bagi suatu organisasi untuk discovery a new customer. Maksudnya, sistem CRM itu sangat berguna untuk identifying in potential customer atau berguna untuk mengidentifikasi pelanggan potensial. Jadi, CRM itu they will keep track of the profile of the existing client. Jadi maksudnya si CRM ini akan membantu untuk melacak profil klien yang ada dan dapat menggunakannya untuk menentukan kira-kira individu atau customer apa sih yang nantinya akan ditargetkan agar bisa mereka mendapatkan pelanggan-pelanggan atau klien-klien yang baru. Nah, adanya pelanggan baru itu sebetulnya kayak merupakan suatu indikasi adanya pertumbuhan di masa yang akan datang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan dari revenue bagi suatu perusahaan. Jadi adanya data pada database pada CRM itu sebetulnya akan memastikan perusahaan untuk memastikan kondisi dari kegiatan campaign yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, nanti hal ini dimungkinkan bagi perusahaan untuk kayak menyaring data, terus juga memastikan bahwa promosi yang mereka lakukan itu sudah tepat dan sebagainya.
Nah, CRM ini juga memungkinkan bagi perusahaan untuk menggunakan datanya pada konsumen untuk membuat program-program yang nantinya bisa meningkatkan loyalitas bagi si konsumen. Diharapkan kalau adanya peningkatan loyalitas, itu kan penjualan mengalami peningkatan dan juga membantu perusahaan untuk meningkatkan revenue-nya. Lalu CRM itu juga membantu bagi sales team ya untuk lebih faster lagi melakukan closing deals-nya. Jadi sistem CRM itu akan membantu untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat lagi bagi sales team. Karena apa? Karena CRM itu akan memfasilitasi respon yang lebih cepat dan efisien terhadap prospek dan juga informasi dari pelanggan, seperti itu. Lalu juga CRM itu juga increasing the customer retention ya, atau bahasa Indonesianya meningkatkan tingkat retensi dari pelanggan. Jadi yang namanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu kan sebetulnya jauh lebih menguntungkan daripada dia memperoleh pelanggan yang baru. Nah, CRM ini tadi tujuannya kan membangun si customer loyalty dan juga membantu si perusahaan untuk tetap terhubung dengan pelanggannya dalam jangka waktu yang panjang. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya kita akan review sedikit ya terkait dengan materi pada hari ini. Oke, untuk slide, untuk share screen-nya apakah sudah muncul? Halo? Sudah. Untuk share screen-nya apakah sudah muncul? Oke, kalau misalkan, oke, sudah. Kita akan bahas ya terkait dengan e-business. Nah, di sini teman-teman ada beberapa term ya atau beberapa istilah. Yang pertama e-business, yaitu penggunaan teknologi digital dan internet yang berhubungan dengan proses bisnis dari suatu perusahaan. Lalu ada e-commerce. E-commerce adalah penggunaan teknologi digital dan internet yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Lalu ada e-government. E-government adalah penggunaan teknologi digital dan internet yang memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau kalian perhatikan dari beberapa istilah ini, kan ada e-government, e-marketing, e-business, dan juga e yang lainnya. Pada intinya, aktivitas-aktivitas tersebut itu kan dilakukan secara digital atau secara elektronik. Nah, kalau pada e-business, itu pada dasarnya dia akan lebih difokuskan pada suatu proses bisnis. Pada materi sebelumnya, atau materi di pertemuan minggu kemarin, kan sudah dibahas kalau yang namanya proses. Proses itu kan sebetulnya merupakan segala aktivitas ya yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa menambah nilai di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Berikutnya adalah terkait dengan data, informasi, dan sebagainya. Kita akan nge-review sedikit ya materi dari pertemuan sebelumnya. Di mana di sini teman-teman yang namanya informasi itu kan pada dasarnya dia merupakan hasil ya dari suatu proses atau dari suatu transformasi suatu data. Nah, di sini teman-teman informasi-informasi yang dihasilkan dari suatu subsistem atau dari suatu departemen itu kan sebetulnya bisa diproses lagi atau bisa dijadikan input yang baru lagi bagi suatu subsistem lain. Sebagai contoh adalah misalkan ya departemen marketing ternyata kok untuk periode ini penjualannya mengalami penurunan. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, misalkan dia dari hasil analisisnya berdasarkan data dan sebagainya ditemukan bahwa kayaknya program campaign atau program advertising-nya kita belum terlalu maksimal. Nah, untuk periode ini mereka akan memaksimalkan
program periklanannya. Terus ditemukanlah anggaran sebesar misalkan 1 miliar untuk iklan. Nah, nanti hasil dari output departemen marketing tersebut bisa dijadikan informasi baru dan nanti diolah lagi oleh departemen yang lain. Misalkan untuk departemen finance and accounting, mereka akan menggunakan informasi tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam alokasi budgeting atau alokasi penganggaran modelnya seperti itu. Oke, berikutnya kalau teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini yang namanya sistem informasi manajemen, pada dasarnya dia itu nggak hanya berkaitan dengan teknologi aja, tapi dia juga berkaitan dengan ya manusianya, dengan end user-nya, dengan kualitas dari SDM itu sendiri yang merancang sistemnya, terus juga dukungan, fasilitas yang diberikan organisasi dalam penerapan dari sistem informasi manajemen tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui pada dasarnya SIM itu kan diterapkan di suatu organisasi untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di organisasi tersebut. Terus juga SIM diharapkan bisa meningkatkan produktivitas ya dari organisasi, meningkatkan efisiensi maupun efektivitas dari organisasi tersebut. Nah, kalau pada saat ini yang namanya sistem informasi manajemen biasanya kan dia kayak sudah terintegrasi ya dengan sistem komputer yang ada di suatu perusahaan. Nah, nanti biasanya dia akan melibatkan DBMS ya atau Database Management System. Karena DBMS tersebut biasanya kan terkait dengan jumlah data yang sangat banyak seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya proses bisnis. Pada awal materi tadi, yang namanya kan kita sudah mengatakan ya fokus pada proses bisnis itu kan merupakan kayak sekumpulan suatu aktivitas yang dia itu akan menghasilkan suatu nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini teman-teman itu kan bisa berupa informasi baru dari hasil pengolahan data dari suatu departemen, dan nilai tambah ini kan juga bisa berupa suatu knowledge yang baru ya. Nah, kalau dalam e-business, sebagian atau seluruh kegiatan proses ini nantinya kan akan dilakukan secara virtual atau secara digital. Proses bisnis pada dasarnya itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh sekelompok pemangku kepentingan untuk bisa mencapai suatu tujuan yang konkret. Nah, nanti teman-teman, di sini ada beberapa alasannya kenapa kok proses bisnis itu penting banget bagi suatu organisasi. Di sini teman-teman, suatu proses bisnis yang terdefinisi dengan baik itu akan membantu bagi suatu organisasi untuk melakukan identifikasi terkait tugas-tugas apa sih yang sebaiknya menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu bagi suatu organisasi. Proses bisnis diharapkan juga membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya, terus juga merampingkan komunikasi antar orang, antar fungsi, ataupun antar departemen. Terus juga proses bisnis itu mencegah terjadinya error atau kekacauan dalam tugas sehari-hari atau proses operasional di suatu perusahaan. Dan nanti pada suatu proses bisnis itu kan biasanya ada manual prosedurnya ya, sehingga nanti serangkaian proses operasional yang terdapat di suatu organisasi itu sudah terstandarisasi. Nah, agar bisa berlangsung secara efektif,
pada suatu proses bisnis itu diperlukan beberapa komponen ya. Komponen yang pertama itu ada komponen material, lalu komponen yang kedua itu ada data, terus komponen yang berikutnya adalah informasi. Informasi ini bisa juga berupa knowledge dari masing-masing individu yang terdapat di suatu perusahaan. Nah, di dalam suatu proses bisnis, teman-teman, biasanya area fungsional tertentu itu akan berhubungan dengan area fungsional yang lain. Karena itu, penting sekali di suatu organisasi bisa mengkoordinasikan yang namanya mengkoordinasikan terkait dengan kerja atau tugasnya, mengkoordinasikan informasi, dan juga mengkoordinasikan knowledge atau pengetahuannya yang terdapat di organisasi tersebut. Oke, berikutnya di sini teman-teman bagaimana IT itu berperan pada suatu proses bisnis. Jadi yang pertama di sini adalah meningkatkan efisiensi, merubah aliran informasi. Jadi diharapkan aliran informasi baik dari tingkatan bawah ke atas itu menjadi lebih terstruktur dan lebih lancar lagi. Terus juga mengganti tahapan proses yang berurutan, mengurangi, menghilangkan waktu tunggu, dan membantu memperlancar model bisnis yang baru. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan jenis sistem informasi ya yang terdapat di suatu perusahaan. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini secara garis besar itu bisa dikategorikan dua jenis sistem informasi yang terdapat di suatu organisasi. Yang pertama itu ada TPS, Transactions Process System, bukan ini ya tempat pemungutan suara ya. Jadi TPS atau sistem pemrosesan transaksi pada dasarnya dia itu merupakan suatu sistem pemrosesan informasi untuk transaksi bisnis yang nantinya akan melibatkan aktivitas pengumpulan, modifikasi, terus juga pengambilan semua data transaksi dan sebagainya. Di sini karakteristik dari TPS itu dia punya kinerja yang baik, dia juga dapat diandalkan, dan dia itu punya konsistensi yang baik. TPS itu juga seringkali disebut sebagai suatu sistem pemrosesan yang real time. Nah, dengan adanya TPS, teman-teman, itu diharapkan resiko terjadinya kesalahan saat melakukan kegiatan transaksi yang sifatnya rutin itu akan semakin kecil, dan diharapkan kerugian yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan itu juga akan semakin kecil. Nah, di sini teman-teman, dengan adanya TPS, diharapkan perusahaan itu bisa punya suatu sistem transaksi yang terintegrasi secara efektif. Lalu perlu teman-teman ketahui juga di TPS itu ada 4 komponen ya. Komponen yang pertama itu ada yang namanya komponen input atau komponen masukan. Biasanya komponen input atau komponen masukan itu meliputi kayak faktur atau tagihan, kupon, pesanan khusus yang dilakukan oleh pelanggan, dan sebagainya. Komponen yang kedua, itu ada yang namanya sistem pemrosesan. Jadi, nanti sistem pemrosesan itu akan membaca setiap input dan juga membuat suatu output yang berguna. Nah, nanti teman-teman, sistem pemrosesan ini akan menentukan kira-kira unsur-unsur apa aja sih yang diperlukan sebagai masukan, dan nanti output yang dihasilkan itu harusnya apa. Contohnya ya, kayak misalkan, perusahaan itu ingin menyusun laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu
input-inputnya atau data-data apa aja sih yang diperlukan. Oh, misalkan biaya, terus juga misalkan besaran pajaknya yang harus dibayarkan, dan sebagainya. Lalu, komponen yang ketiga adalah komponen penyimpanan. Jadi, komponen penyimpanan itu mengacu pada tempat di mana perusahaan itu nanti akan menyimpan data input dan juga data output-nya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah keluaran atau output. Jadi keluaran dari TPS ini merupakan dokumen yang dihasilkan sistem setelah memproses semua masukan tersebut. Seperti itu. Lalu apa sih sebetulnya manfaat dari si TPS bagi suatu organisasi? Tadi selain mengurangi terjadinya error dalam pencatatan rutin, TPS ini kan juga bermanfaat untuk yang pertama meningkatkan kecepatan transaksi bagi suatu organisasi. Terus juga meningkatkan terkait dengan efisiensi biaya dari suatu organisasi. Karena kan sebetulnya TPS itu dia bisa kayak melakukan dan mengatur ribuan transaksi ya sepanjang hari. Nah, tentu itu akan menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan mengurangi kebutuhan untuk meningkatkan sistem atau menggunakan lebih dari satu sistem untuk memproses transaksi-transaksi rutin yang terjadi. Terus juga terkait dengan adanya peningkatan keandalan ya. Jadi TPS itu bisa memastikan untuk memproses transaksi. Contohnya adalah memproses transaksi dari pelanggan secara cepat dan akurat. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan perbaikan otomatisasi yang terdapat bagi suatu organisasi. Karena yang namanya otomatisasi itu kan pada dasarnya dia merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan profitabilitas bagi suatu organisasi. Karena apa? Nanti dengan adanya otomatisasi akan membantu karyawan untuk bisa lebih berfokus dan bisa mempercepat penyelesaian tugas-tugas pelaporan rutin yang harus mereka selesaikan. Jadi, Assalamualaikum. Oh, saya maaf Pak, saya masih ada kelas itu sampai sekitar jam 10 atau setengah 11. J. Nanti saya menyusul J untuk join Zoom-nya. J. Tapi sudah ada perwakilannya kok. J. Sudah diwakili. Sepertinya sudah ada yang mewakili, Pak. Untuk target upload-nya maaf, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan TPS, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem intelligence bisnis, ya. Jadi sebetulnya yang namanya sistem intelligence bisnis itu merupakan istilah terkini ya mengenai data perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, menyediakan akses kepada pihak-pihak manajerial. Nah, biasanya dalam suatu sistem intelligence bisnis ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama ya adalah tahapan data mining. Data mining, yang namanya mining itu kan adalah kayak menambang ya, bukan nambang Bitcoin, tapi ini nambang data. Jadi data mining itu biasanya menggunakan database, terus dia juga akan menggunakan statistik, menggunakan machine learning untuk bisa kayak mengungkapkan tren dalam suatu kumpulan data yang banyak. Terus juga proses selanjutnya adalah metrik kinerja dan juga benchmarking. Kalau yang namanya nge-benchmarking, berarti kan kita akan membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis pada periode sebelumnya. Tujuan dari benchmarking ini adalah kita ingin melacak kinerja ya terhadap sasaran seperti itu. Lalu ada tahap curing. Ya, itulah. Tahapan Q ini intinya akan
mengajukan beberapa pertanyaan spesifik terkait dengan data. Terus juga ada analisis statistik. Analisis statistik kan ya ketika kita ingin mencari hubungan antar variabel, itu kan kita bisa menggunakan bantuan dari analisis statistik. Terus juga ada tahapan persiapan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengidentifikasi dimensi dan pengukurannya, mempersiapkannya untuk tahapan analisis data, dan sebagainya. Lalu ada tahapan analisis visual. Jadi analisis visual ya kita akan mengkomunikasikan data tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh si pengambil keputusan. Lalu juga ada tahapan yang terakhir adalah tahapan pelaporan ya. Jadi berbagai hasil dari analisis data dan visualisasi data tersebut itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk bisa mengambil suatu kesimpulan dari informasi yang ada. Nah, intelijen bisnis itu sebetulnya bisa membantu bagi suatu perusahaan untuk yang pertama ya untuk menganalisis terkait dengan behavior dari pelanggan mereka, terus juga bisa membandingkan data dengan pesaing mereka. Sistem intelijen bisnis itu juga bisa membantu perusahaan untuk melacak kinerjanya ke depannya seperti apa. Terus juga bisa membantu untuk mengoptimalkan operasional bagi suatu perusahaan. Sistem intelijen bisnis itu juga bisa untuk melakukan prediksi terkait dengan tren dari suatu pasar seperti itu. Nah, lantas dari penjelasan panjang kali lebar kali tinggi tadi, apa sih sebetulnya kesimpulannya atau apa sih sebetulnya perbedaan utama dari si TPS dan juga sistem intelijen bisnis? Pada dasarnya teman-teman, untuk sistem pemrosesan transaksi atau TPS itu akan lebih berkaitan dengan pencatatan-pencatatan aktivitas yang rutin, ya. Sedangkan untuk sistem intelijen bisnis itu akan lebih berfokus pada pengelolaan dan juga analisis informasi serta kesediaan akses informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan suatu keputusan manajerial. Saya ulangi lagi. Jadi perbedaan utama antara TPS dan si BIS ini adalah kalau TPS untuk pencatatan aktivitas rutin atau pencatatan transaksi yang sifatnya rutin di suatu organisasi, sedangkan untuk BIS atau Business Intelligence System itu terkait dengan pengelolaan dan juga analisis dari suatu informasi dan juga nanti kesediaan dari informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan di tingkat manajerial. Oke, ini tadi ya sudah sistem pemrosesan transaksi itu salah satunya berguna untuk menjawab beberapa pertanyaan rutin, misalkan berapakah persediaan barang di gudang, kapan reorder poinnya, berapa tambahan uang lembur yang harus diberikan, dan sebagainya. Oke, berikutnya terkait dengan sistem pemrosesan transaksi ya. Transaksi penggajian. Nah, kalau teman-teman lihat pada slide 9 ini diberikan ilustrasi atau gambaran terkait dengan sistem pemrosesan transaksi penggajian. Jadi nanti awalnya di sini seorang karyawan itu kan pasti akan punya data diri dan nanti data-data tersebut akan disimpan ke dalam suatu database. Contohnya data diri dari karyawan. Kayak misalkan namanya siapa, NIP-nya berapa, unit kerjanya mana. Jadi kayak misalkan saya Mega Murti, NIP-nya 1994 sekian. Lalu unit kerja saya adalah di Fakultas Ekonomi. Lalu jabatannya dia itu apa? Jabatan fungsionalnya, apakah asisten ahli, lektor, rektor kepala, ataukah profesor. Terus juga NPWP-nya berapa, alamatnya berapa, dan sebagainya. Nah, nanti data-data karyawan tersebut itu akan diakses dan juga diolah dalam suatu sistem penggajian. Jadi contohnya kalau kayak kita dosen, itu kan kalau yang PNS, gaji pokok kita ditransfer oleh negara ya. Nah, tapi kita juga ada yang namanya remunerasi. Jadi remunerasi itu kayak apa ya, suatu upah yang diberikan berdasarkan kinerja kita.
kinerjanya itu bisa kayak misalkan berapa banyak publikasinya, terus juga berapa SKS yang diampu dalam suatu semester dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman dalam sistem penggajian tersebut itu biasanya akan ada rinciannya. Oh, misalkan dia ngajar dalam 1 bulan ini berapa pertemuan, nanti akan ada poinnya. Nah, poin tersebut biasanya nanti akan diubah ke dalam bentuk rupiah seperti itu. Terus juga didasarkan pada jabatan fungsionalnya apa, karena nanti beda jabatan fungsional akan beda juga rate-nya seperti itu. Lalu juga ada terkait dengan nomor NPWP. Nah, nomor NPWP ini kaitannya adalah terkait dengan pembayaran pajak, ya. Dan NPWP ini kan dan nanti pajak ini juga akan disesuaikan dengan masing-masing jabatan dari masing-masing pegawai seperti itu. Nanti teman-teman data tersebut itu akan diolah ke sistem penggajian. Kalau di UNY ada yang namanya sistem remunerasi.uny.ac.id. Itu adalah sistem pengelolaan remun kita. Nanti teman-teman dari hasil pengolahan tersebut itu akan divalidasi oleh bagian SDM dan bagian keuangan. Kalau misalkan sudah oke hasil validasinya, informasi tersebut itu akan di-share ke pihak yang punya kepentingan. Contohnya adalah bank. Kalau di FE biasanya partnernya itu nggak pakai BTN ya, BNI ya. Nanti pihak perbankan tersebut akan melihat, oh misalkan dosen A remunnya adalah sebesar X, dosen B sebesar Y, dosen C sebesar Z, seperti itu. Nanti pihak perbankan akan mentransfer uang sejumlah yang tertera di sistem remunerasi tersebut. Nah, nanti informasi dari sistem tersebut juga berguna untuk pemerintah, misalkan ya terkait dengan pembayaran pajaknya. Nah, kan misalkan ya tadi sudah saya sebutkan, beda jabatan fungsional biasanya akan berbeda pula terkait dengan beberapa besaran pajaknya. Kalau nggak salah, kalau sampai lektor itu besaran pajaknya 5%, tapi kalau lektor kepala ke atas tuh 15%, kalau nggak salah ya. Oke, berikutnya tadi sudah ya sistem informasi intelijen bisnis. Jadi sistem informasi intelijen bisnis ini istilah yang digunakan untuk mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan juga menyediakan akses kepada manajerial. Dan juga sistem intelijen bisnis itu akan membantu dalam pengambilan keputusan yang optimal dan sebagainya. Nah, di sini untuk intelijen bisnis, sebentar ya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman terkait dengan intelijen bisnis ini sendiri, yang pertama ada sistem informasi manajemen. Jadi intinya sistem informasi manajemen ini akan membantu manajemen tingkat menengah menyediakan laporan kinerja perusahaan berdasarkan data dari sistem proses transaksi, menjawab pertanyaan rutin melalui cara prosedur yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya ada DSS atau Decision Support System, itu biasanya akan lebih berfokus pada permasalahan yang unik dan dinamis, membantu membuat keputusan yang bersifat non-rutin, seperti itu. Lalu terkait dengan ISS atau Sistem Pendukung Eksekutif, atau Executive Support System. Ini akan membantu manajemen senior untuk mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat, menyajikan rangkuman data dan grafik dari berbagai sumber, dan biasanya sistem dilengkapi dengan kemampuan analisis dari intelijen bisnis untuk menganalisis tren, perkiraan, pencarian data yang lebih terperinci. Oke, teman-teman, dari beberapa jenis-jenis sistem informasi, kan ada TPS, terus juga ada DSS, ada ISS. Nah, pada dasarnya teman-teman sistem informasi tersebut itu digunakan
berdasarkan masing-masing hierarki ya yang terdapat di organisasi. Karena kalau teman-teman ketahui kegiatan atau hierarki yang terdapat di suatu hierarki manajemen yang terdapat di suatu organisasi biasanya kan ada tingkatannya, kayak manajemen manajerial tingkat bawah, terus juga middle level manager dan juga top level manager. Nah, nanti kegiatan manajemen ini akan mempengaruhi terkait dengan yang namanya pengolahan informasinya. Karena kan sebetulnya informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkatan manajerial itu kan berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman, kayak misalkan ya, untuk manajemen tingkat bawah, biasanya kan manajerial tingkat bawah itu kan tugasnya adalah untuk apa ya, pengendalian terkait dengan operasional. Jadi maksudnya ya manajerial tingkat bawah itu akan memastikan bahwa masing-masing tugas itu sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, biasanya untuk tingkat manajerial yang lower level manager atau manajerial tingkat bawah itu akan menggunakan yang namanya TPS ini. Karena TPS ini sebetulnya kan kayak suatu sistem pengolahan informasi ya untuk pencatatan aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan oleh suatu organisasi. Terus juga kalau di tingkat manajemen menengah, biasanya kalau untuk middle level manager, sistem informasi yang digunakan itu didesain untuk melayani kebutuhan manajemen, untuk memonitoring, mengendalikan atau mengawasi, mengambil keputusan, dan juga melakukan beberapa pekerjaan administrasi. Contohnya adalah untuk untuk middle level manager, dia bisa pakai yang namanya MIS atau SIM ya, Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen. Contohnya ya terkait sistemnya adalah terkait manajemen penjualan, pengendalian persediaan, analisis investasi, dan sebagainya. Lalu kalau di middle level manager itu ada yang namanya DSS ya, Decision Support System. Jadi contoh penggunaan dari DSS ini adalah untuk analisis biaya, penjadwalan produksi, dan sebagainya. Nah, untuk yang tingkat top manager, itu biasanya dia akan menggunakan yang namanya ISS. Jadi sistem informasi yang ditunjukkan untuk manajemen tingkat atas perusahaan atau untuk manajemen senior. Nah, nanti ISS ini diharapkan dia bisa berguna untuk mendukung keputusan manajemen senior dalam melakukan perencanaan jangka panjang seperti itu. Nah, lalu seringkali ada pertanyaan, sebetulnya TPS, DSS, ISS itu apakah saling terintegrasi? Nah, teman-teman sebetulnya akan sangat menguntungkan bagi suatu organisasi untuk bisa mengintegrasikan dari beberapa informasi tersebut, sehingga nanti informasi itu bisa mengalir dengan mudah ke seluruh bagian atau seluruh elemen dari suatu organisasi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga yang namanya TPS atau Transaction Processing System. TPS itu kan biasanya merupakan sumber utama. Sumber utama apa ya? Sumber utama data dari sistem lain. Dan biasanya ISS itu dia merupakan resipien atau penerima data dari sistem yang punya tingkatan lebih rendah. Nah, tadi makanya akan sangat menguntungkan untuk bisa mengintegrasikan sistem-sistem tersebut. Tetapi teman-teman, untuk melakukan yang namanya integrasi, kendalanya apa sih? Ya tentu dia akan membutuhkan biaya yang besar, terus juga membutuhkan waktu, membutuhkan komitmen yang besar bagi suatu organisasi. Makanya untuk melakukan integrasi antara sistem-sistem yang terdapat di suatu organisasi itu menjadi kayak suatu challenge atau menjadi suatu tantangan yang besar bagi suatu organisasi seperti itu. Karena kan ya nanti organisasi itu harus mengintegrasikan berbagai macam sistem tersebut. Dan tentu teman-teman setiap organisasi itu punya kemampuan yang berbeda-beda terkait dengan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga pilihan untuk melakukan integrasi dari sistem-sistem yang terdapat di suatu organisasi itu dikembalikan lagi kepada kemampuan
dari masing-masing organisasi. Berikutnya adalah terkait dengan sistem untuk membuat suatu perusahaan tersebut terhubung, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman, aplikasi perusahaan itu pada dasarnya merupakan sistem yang menghubungkan semua area fungsional dalam suatu perusahaan. Nah, nanti dia akan berfokus pada pelaksanaan proses bisnis, menjangkau semua tingkatan manajemen, dan sebagainya. Berikutnya, di sini ada sistem perusahaan. Jadi sistem perusahaan ini dia akan mengintegrasikan atau mengumpulkan data dari seluruh area fungsi bisnis. Dan nanti dia akan mengintegrasikan mengintegrasikan semua data yang terpisah-pisah dari area fungsi bisnis yang berbeda-beda ke dalam data tunggal yang komprehensif dan juga digunakan untuk mengkoordinasi aktivitas harian. Oke, berikutnya adalah terkait dengan manajemen rantai pasokan atau terkait dengan value chain management. Nah, sistem manajemen rantai pasokan itu pada dasarnya kan dia merupakan aplikasi perusahaan yang mana nanti dia akan mengelola hubungan antara si supplier atau hubungan antara perusahaan dengan supplier atau pemasok. Nah, di sini teman-teman, informasi dari pemasok itu kan sebetulnya diperlukan ya bagi suatu organisasi untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Sehingga biasanya pada sistem manajemen rantai pasokan itu aliran informasinya itu dua arah atau akan ada yang namanya sharing informasi antara si perusahaan dengan supplier dan juga antara supplier dengan si pemasok, seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan sistem manajemen hubungan pelanggan. Jadi sistem manajemen hubungan pelanggan ini akan menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berkaitan dengan pelanggan, penjualan, pemasaran, pelayanan. Terus juga untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan itu bertujuan juga untuk melakukan identifikasi, menarik minat, mempertahankan konsumen yang memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Berikutnya adalah terkait dengan sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem manajemen pengetahuan ini akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menerima dan juga mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pelanggan. Lalu juga bersifat unik, sulit ditiru, dan dapat berpengaruh terhadap keunggulan strategi jangka panjang, seperti itu. Lalu juga berhubungan dengan aktivitas knowledge creation, sharing, improvement, dan untuk meningkatkan aktivitas proses bisnis. Nah, teman-teman yang selanjutnya, kalau kita membahas ya terkait dengan yang namanya knowledge management. Pada dasarnya kan knowledge management ini adalah kayak suatu proses ya. Proses apa? Proses untuk mengumpulkan, proses untuk sharing, proses untuk mengelola, proses untuk menyebarluaskan segala pengetahuan yang terdapat di suatu organisasi secara efektif. Kalau kita membahas terkait dengan knowledge ini bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya explicit knowledge, ya. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya explicit, ada yang namanya tacit knowledge, terus juga ada yang namanya tacit, implicit, yang berikutnya ada yang nama explicit, tacit, dan juga implicit knowledge. Nah, kita akan bahas satu persatu, apa itu tacit knowledge, apa itu implicit knowledge, dan juga explicit knowledge, ya. Kalau misalkan kita membahas terkait dengan yang namanya explicit knowledge.
Jadi explicit knowledge itu pada dasarnya dia keterampilan atau informasi yang dia itu bisa dengan mudah dipahami, dia bisa diartikulasikan, dia bisa di-sharing kepada orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya explicit knowledge itu merupakan suatu pengetahuan formal. Ya, biasanya contoh dari explicit knowledge adalah pengetahuan yang berasal dari kayak buku ataupun dari literatur lain, atau pengetahuan yang berasal dari manual prosedur yang intinya informasinya tersebut itu bisa dicatat dan bisa di-sharing sewaktu-waktu kepada orang lain. Berikutnya ada yang namanya tacit knowledge. Nah, kalau tacit knowledge itu biasanya kayak lebih sulit untuk diartikulasikan, lebih sulit untuk dipahami, lebih sulit untuk dibagikan kepada orang lain. Karena tacit knowledge itu kayak sesuatu yang sudah embedded ya ke dalam benak seseorang. Nah, contohnya dari tacit knowledge itu kayak pemikiran kreativitas, pemikiran inovatif dari seseorang itu kan sebetulnya sulit ya untuk di-sharing dengan orang lain, atau estetika dalam bekerja dan sebagainya. Lalu ada yang namanya pengetahuan implisit. Jadi kalau pengetahuan implisit itu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan insidental atau tanpa kesadaran bahwa terdapat suatu proses pembelajaran seperti itu. Contohnya adalah kayak misalkan ya, ketika kalian magang. Nah, kalian magang itu kan nanti kalian akan mendapat kayak beberapa implicit knowledge. Jadi kalian tanpa sadar ketika magang tersebut itu belajar sesuatu. Misalkan bagaimana cara menghadapi konflik yang terdapat di suatu organisasi, terus bagaimana menyelesaikan suatu proyek dengan deadline mepet dan sebagainya. Oke, berikutnya terkait dengan sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Jadi kolaborasi pada dasarnya kan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kalau bisnis jejaring sosial intinya menggunakan platform jejaring sosial untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Manfaatnya adalah adanya peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas dengan memperbaiki kesalahan atau meminimalisir error yang terjadi selama proses operasional. Terus juga ada inovasi, karena kan dengan adanya kolaborasi kita kan bisa kayak sharing pendapat dengan the other people dan diharapkan bisa mendapatkan ide-ide baru yang akan mendukung terjadinya inovasi di suatu perusahaan. Terus juga adanya perbaikan pelayanan pelanggan dan diharapkan juga bisa meningkatkan kinerja keuangan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan perangkat dan teknologi yang digunakan untuk kolaborasi dan juga bisnis jejaring sosial. Jadi di sini contohnya ada penggunaan email, instant messaging, virtual meeting system, contohnya kayak Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Terus juga ada Google Apps dan Cloud. Jadi Cloud itu kalau teman-teman masih ingat, selain dia digunakan sebagai sarana untuk backup dari suatu informasi, Cloud itu kan juga bisa melakukan kolaborasi ya antar employee walaupun dia tidak berada pada suatu ruangan atau pada suatu tempat. Lalu juga ada Microsoft SharePoint. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas terkait dengan sistem informasi dan organisasi, pengaruh sistem informasi pada suatu organisasi. Nanti kalau di buku itu ada di chapter 3. Jadi bagi kelompok 2, silahkan dipersiapkan untuk presentasi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.